Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan menerima firman Tuhan untuk menguatkan akan iman kita. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih setiamu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih telah begitu banyak berkat yang kami terima darimu. Dan sebelum kami melangkah di sepanjang hari ini, kami mohon kiranya Engkau memberikan kepada kami akan firman-Mu yang menerangi akan kehidupan kami. Berbicaralah Engkau kepada kami Tuhan, sebab kami telah siap untuk menerimanya. Dalam nama Yesus kami mohon dan bersyukur padamu. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, hari Senin tanggal 8 November tahun 2021, terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 23. 1 Yohanes 2 ayat 23 demikian bunyinya. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang dimaksud dalam nats ini sebagai orang yang menyangkal Tuhan Yesus? Kita semua pasti bisa menebaknya. Mereka sering disebut sebagai antikristus. Istilah antikristus ini hanya muncul 4 kali dalam Alkitab, yaitu dalam surat-surat Yohanes, yaitu di 1 Yohanes 2 ayat 18, 1 Yohanes 22 ayat 4, 2 Yohanes 1 ayat 7. Tapi gagasan tentang antikristus ada dalam beberapa bagian Alkitab yang lain, baik itu di Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, seperti dalam kitab Daniel, 2 Tesalonika, dan juga Wahyu. Dalam bahasa Yunani, kata anti sebelum antikristus ini berarti melawan, menentang, ataupun mengambil tempat orang lain. Jadi, antikristus berarti orang-orang yang menentang akan Kristus atau orang-orang yang mengambil tempat Kristus alias Kristus palsu. Untuk apa? Untuk menyesatkan akan orang-orang yang percaya. Antikristus itu menunjuk kepada suatu oknum yang akan datang kemudian, tetapi juga menunjuk kepada banyak oknum, yaitu pengikut iblis yang sekarang sedang bekerja untuk menyesatkan akan orang-orang yang percaya. Yohanes memperingatkan umat Allah untuk waspada terhadap antikristus ini. Sebab pada saat ini sudah bangkit banyak antikristus. Antikristus yang menentang Kristus secara terang-terangan lebih mudah dihadapi. Tetapi antikristus yang secara diam-diam menyusup ke dalam gereja untuk menyesatkan umat, biasanya inilah yang paling sulit untuk dihadapi. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi ciri dari antikristus ini? Yohanes mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Menyangkal baik Bapa maupun anak. Dan menyangkal bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Memang banyak orang yang tidak secara langsung menyangkal tentang Yesus Kristus. Tetapi orang-orang yang menentang akan Kristus, atau orang Batak sering menyebutnya parbada, seseorang yang sering memecah belah akan gereja Tuhan, yang membuat begitu banyak pertikaian, yang membuat begitu banyak kebencian, ketidakdamaian, yang membuat begitu banyak orang kehilangan akan kasih, sehingga tidak lagi nampak bahwa Yesus itu ada dalam kehidupannya, bahwa Yesus itu ada dalam kehidupan gerejanya, bahwa Yesus itu ada dalam kehidupan keluarganya, sama dengan orang-orang yang menyangkal akan Yesus. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita waspada terhadap setiap orang yang antikristus secara terang-terangan ataupun antikristus yang diam-diam menyesatkan akan gereja Tuhan. Banyak sekali antikristus yang muncul sekarang ini. Dan akan datang pula seorang antikristus yang dahsyat. Hadapilah dengan hidup tetap di dalam Kristus, dengan mengenakan senjata Allah
yaitu firman Tuhan, iman dan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Senantiasalah ingat akan firman Tuhan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Senantiasalah kita mengaku Dia adalah sumber kehidupan kita, juru selamat kita. Dia adalah kasih, Dia adalah gembala, Dia adalah penolong kehidupan kita. Kita adalah anak-anaknya, anak-anak Allah yang telah diselamatkan dan yang akan hidup bersama dengan Allah. Bersama dengan orang-orang yang percaya di dunia ini, senantiasalah percaya kepada Tuhan. Dan jangan menyangkal, menentang akan Kristus dalam kehidupan kita setiap saatnya. Amin, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa kami mengaku Engkau sebagai juru selamat kami, penolong kehidupan kami, gembala kami, Bapa kami, Tuhan kami. Biarlah kami senantiasa menaruh iman itu dalam kehidupan kami. Bukan mengaku bahwa iblis adalah Tuhan kami, ataupun hidup di dalam dosa. Hidup sebagai seorang yang pemecah belah, yang senang bertikai, yang senang membuat ulah ataupun senang melihat tidak ada kedamaian dan kasih. Biarlah kami menjadi orang-orang membawa damai, pembawa kasih. Senantiasa menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah keluarga kami, berkatilah gerejamu, berkatilah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Hadirlah Engkau senantiasa dalam kehidupan kami seluruhnya Tuhan. Dan biarlah banyak orang yang hidup dan mengaku dalam Yesus Kristus bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Jangan biarkan kami hanya sekadar mengaku, tapi biarlah kami juga mengaku dan menghidupi Engkau sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami sepanjang hari kami serahkan padamu, berkuasalah Engkau dalam diri kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kita, sehingga kita bisa senantiasa kuat dalam iman kita dan tidak mudah disesatkan oleh setiap ajaran-ajaran yang palsu ataupun orang-orang yang berusaha menyesatkan iman kita dari Kristus. Tuhan memberkati, salam sehat.